Jadi dulu pertama itu awal dipersilahkan untuk ke meja penguji. Lah di situ aku disapa sama pengujinya, "Assalamualaikum." Gitu. Terus saya jawab, "Waalaikumsalam." Di situ dulu ada dua penguji, yang satu bapak-bapak dan satu ibu-ibu. Di situ aku dipersilakan duduk, lalu disuruh memperkenalkan diri, nama dan asalnya dari mana. Di situ langsung setelah memperkenalkan diri, aku ditanya, lulusan tahun berapa? Aku bilang kalau aku lulusan tahun 2017. Terus ditanya juga, sekarang kegiatannya apa? Setelah ditanya seperti itu, aku jawab kan, aku bilang kalau kegiatanku selama ini kuliah kayak gitu. Terus setelah itu juga ditanya gini, ada pengalaman kerja? Terus aku jawab ada, karena aku dulu pernah ikut di alat kesehatan jadi admin. Setelah ditanya kayak gitu, habis itu dicerita masalah keluarga juga. Ditanyain kamu berapa bersaudara, orang tuanya kerja apa, terus cerita-cerita masalah keluarga. Lalu ditanya, kamu dalam menghadapi suatu masalah, apakah kamu berlarut-larut? Kayak gitu. Di situ aku jawab, aku nggak berlarut-larut dalam suatu masalah karena kita harus hidup untuk ke depan. Terus selanjutnya setelah jawab itu, aku juga cerita tentang aku yang punya bisnis tentang bikin tas. Terus ditanya, dari bahan apa? Aku bilang kalau dari bahan limbah-limbah seperti kain tekstil kayak gitu. Terus, oh berarti punya keterampilan ya? Iya ibu, langsung langsung di situ ditulis juga keterampilannya. Jadi nggak ditanya banyak sih untuk spesifik keterampilan, aku tuh cuma bilang aja kalau aku punya bisnis kayak gitu. Setelah itu ditanya juga, Mas Ani, kamu siap ya jadi apa, penjaga tahanan? Di situ aku dengan yakin jawabnya siap ibu. Terus di akhir bilang gini, kamu pulang sungkem sama orang tua, bilang kamu diterima. Itu gimana ya, bahagia banget kan dibilang kayak gitu, antara percaya dan tidak. Terus di akhir ditanya juga, gimana gaji 5 juta cukup kan untuk lulusan SMA? Siap, cukup bapak ibu. Terus saya langsung disuruh, ya sudah, selesai. Terus pamitan sama kedua pengujinya, salaman, terus dipersilakan untuk kembali keluar. Jadi kayak gitu. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kamu meyakinkan kepada pimpinan bahwa kamu itu bisa melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan? Kemudian pada waktu itu saya menjawab, saya akan berusaha bagaimanapun caranya untuk meyakinkan kepada pimpinan saya bahwa saya memiliki skill, saya memiliki kualifikasi di bidang itu untuk melaksanakan suatu kegiatan itu atau tugas itu. Kemudian yang kedua, saya ditanyai bagaimana pendapatmu tentang bekerja secara rutin. Pada waktu itu saya menjawab bahwasanya itu adalah hal yang biasa saya lakukan setiap hari karena sudah menjadi kebiasaan saya setiap hari untuk berlatih, kemudian belajar, sehingga suatu kebiasaan yang rutin itu sudah menjadi kebiasaan baik bagi saya, sehingga saya tidak kaget lagi lah pokoknya. Seperti itu Bang, pada intinya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah saya dimintai jawaban bagaimana pendapatmu tentang pengamalan sila pertama. Kemudian yang terakhir itu saya ditanyai mengenai prestasimu selama ini. Saya jawab, alhamdulillah saya pernah ikut paskib, terus lomba LCC, cerdas cermat, PBB dan lain sebagainya. Kemudian saya ditanyai mengenai keterampilan saya menunjukkan bela diri. Pada itu saya menunjukkan karate dan juga
PBB. Seperti itu Bang, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanyakan itu isu politik, bagaimana jika politik itu ditunggangi oleh suatu agama. Kemudian saya menjawab, saya tidak setuju karena kan politik dan agama itu harus dipisahkan. Kemudian saya ditanyakan keterampilan saya apa. Saya menjawab saya bisa olahraga, terutama bermain badminton, sepak bola. Terus ditanyakan keterampilan lagi, saya bisa PBB. Kemudian menguji, menanyakan apakah kamu bisa bela diri. Lalu saya jawab, siap, saya bisa Pak. Tapi untuk bela diri yang khususnya saya tidak bisa. Untuk insting membela diri saya bisa. Saya ditanyakan lagi sama penguji, ya udah kamu nampilin apa saja keterampilan kamu. Kemudian saya nampilin PBB, kemudian praktek. Ya nggak sampai 1 menit sih Mas, udah selesai. Terus saya disuruh duduk lagi, ditanyain lagi, apa kamu siap jadi penjaga tahanan dan lain sebagainya itulah Mas. Terus saya jawab siap. Ketika saya ditunjuk untuk masuk ke ruangan dan setibanya saya di meja penguji, saya disuruh menyebut nomor peserta saya, dan setelah saya menyebutkan nomor peserta, saya dipersilahkan untuk duduk. Kemudian pewawancara menanyakan tentang identitas saya, nama, asal, umur, dan sebagainya. Lalu pewawancara menanyakan kegiatan saya sehari-hari, apakah saya berkuliah atau bekerja. Lalu saya jawab kalau saya berkuliah. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah saya pernah mengikuti organisasi pada saat saya sekolah dan kuliah? Dan di sini saya menjawab, saya pernah mengikuti organisasi di saat SMA, yaitu PIKR, dan di saat kuliah saya mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro atau Himpunan Mahasiswa jurusan saya. Di sana pewawancara menanyakan tentang apa itu PIKR, lalu saya menjelaskan bahwa PIKR adalah sebuah organisasi di mana untuk membantu anak muda lebih sadar terhadap bahayanya pergaulan bebas dan hal-hal yang menghancurkan anak muda pada saat ini. Lalu pewawancara menanyakan juga apa saja kegiatan yang sudah dilakukan saya dan organisasi saya saat saya di kampus. Di situ saya menjawab bahwa belum ada kegiatan yang saya lakukan karena memang saya baru bergabung ketika saya semester 3, dan ketika saat itu pandemi ini sudah berlangsung sehingga belum ada kegiatan apapun yang bisa dilakukan. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu tentang ketika nanti ada narapidana atau warga binaan yang ingin menyogok saya agar bisa membantu mereka untuk memasukkan handphone ke dalam lapas, apa tanggapan Anda? Lalu saya menjawab, saya tidak akan menerima sogokan tersebut dan saya akan menegur keras para warga binaan tersebut, dan apabila perlu saya akan melaporkannya ke atasan saya agar nantinya warga binaan tersebut bisa ditindak secara hukum. Lalu pewawancara kembali menanyakan, apakah kamu yakin akan melakukan itu? Padahal uangnya banyak loh. Lalu saya katakan, siap, saya yakin saya tidak akan menerima sogokan tersebut. Lalu pewawancara juga kembali bilang, seriusan, itu uangnya lebih dari gaji kamu. Lalu saya jawab kembali, siap, saya tidak mau karena itu adalah uang haram dan sangat tidak baik untuk digunakan. Kemudian pewawancara melanjutkan pertanyaannya, yaitu tentang apa sikap saya, apa sikap kamu ketika ada orang yang ingin beribadah dihalangi oleh orang yang beragama lain. Contohnya seperti mungkin Muslim ingin beribadah ke masjid namun dihalangi oleh orang yang beragama lain selain Muslim. Lalu saya jawab, ketika saya memang mendapati
kejadian itu di depan saya, maka saya akan menegur orang yang menghalangi tersebut. Namun, jika tidak bisa ditegur oleh saya, maka saya akan melaporkan orang tersebut ke pihak yang berwenang. Lalu dia bertanya, pewawancara bertanya, siapa pihak berwenangnya? Saya katakan, mungkin saja polisi, ataupun yang secepatnya saya akan melaporkan ke RT atau RW setempat. Lalu dia bertanya kembali, kenapa kamu menegur orang tersebut? Saya jawab kembali, karena itu sudah melanggar sila pertama, di mana kita harus saling menghargai sesama umat manusia walaupun kita berbeda agama. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apa keterampilan kamu? Saya jawab, siap, saya bisa PBB, Bu. Lalu dia bilang, keterampilan lain? Saya katakan, saya bisa sulap. Lalu dia bilang, bisa kamu tunjukkan? Saya katakan, bisa. Namun, saya tidak jadi menunjukkan karena ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan pada saat itu. Kemudian, pewawancara kembali bertanya, keterampilan lain? Saya bilang, siap, tidak ada, Bu. Dia bertanya, apakah kamu bisa bela diri? Saya katakan, siap. Untuk bela diri dasar saya bisa, Bu. Namun bela diri saya tidak diterima, katanya hanya bela diri dasar. Lalu saya disuruh untuk menampilkan PBB. Di sini saya bertanya, abah-abahnya sendiri, Bu? Satu pewawancara menjawab, ya, abah-abah sendiri. Namun pewawancara satu lagi bilang, tidak, saya yang akan memberi abah-abah. Setelah saya melakukan PBB tersebut, diarahkan oleh pewawancara, saya disuruh duduk kembali, lalu ditanyakan lagi tentang identitas saya, tentang keluarga saya, kemudian saya dipersilahkan untuk keluar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.